Tapi ada juga yang suami itu jadi sapi peresan. Setiap hari saya dulu kecil kerja apa itu sapi, jadi mersi susu sapi gitu. Saya pikir oh kalau gitu peribahasa sapi peresan tuh gini ya. Kalau susunya saya ukur kurang, saya keblekin sapinya. Kok susumu jadi kurang? Ini nanti langganan itu sudah pas. Sekarang jadi kurang 10 liter jadi cuma 7 liter. Kamu ini kurang ajar. Ini nanti jadi Lah, saudara kerap kali gitu enggak? Bawa uang cuma segini. Apa ini? Gak cukup. Apakah hal keadaan seperti itu bisa mencapai garis akhir? Hah? Belum tentu. Saya tidak mau bilang enggak. Belum tentu. Sebabnya apa? Tuhan tuh ya kasih. Nanti kalau sampai engkau sudah mulai dijewer, kapok. Sebab setiap Tuhan cinta kepada anaknya, diberikan pelajaran tidak nurut, jewer. Kalau sudah dijewer, sakit baru, ya Tuhan ampun. Tapi alami dong. Konsekuen. Banyak anak-anak Tuhan harus melalui jeweran, penderitaan, baru bilang iya ya, tapi harus ditebus. Saudara tahu, memang dosa kita diampuni, tapi jasmani, hukum Allah, keadilan Allah tetap berjalan. Firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Nah ini loh saudara, kita harus belajar seperti Paulus. Apapun yang terjadi dari pihak sana, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi pihakku, aku sudah melaksanakan dengan bersih. Tetapi kalau saudara sudah melakukan dengan bersih, jangan saudara punya prasangka mesti hasilnya positif. Belum tentu. Saudara kerap kali apa? Kalau saudara sudah melakukan baik, harapannya positif toh. Makanya kecewa. Padahal Alkitab mengajar kepada kita, ada bagian-bagian yang saudara harus alami. Ayat 29, aku tahu, perhatikan, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Paulus mengerjakan semuanya dengan benar, dengan bersih, tapi hasilnya apa? Ternyata di antara mereka muncul siapa? Serigala-serigala di antara kamu. Jadi kalau di keluarga tadi, yang muncul dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Di antara kamu, jadi mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin pembantu, jadi apa? Serigala, saudara. Nah sekarang saya tanya, saudara di dalam keluarga yang jadi serigala saudara atau suamimu atau istrimu atau anak-anakmu? Yang menggenapi firman Tuhan itu kamu atau orang lain? Semua penggenap firman. Yang jadi serigala ya penggenap firman, betul enggak? Tapi dia jadi serigala, dia menggenapi firman. Iya. Jadi menggenapi firman itu belum tentu positif, negatif bisa. Siapa yang jadi serigala? Nah kita kerap kali gampang loh, bukan aku, dia. Dia. Sebabnya apa? Kacanya saudara.
Kacanya tidak Alkitab. Saudara kerap kali jadi kaca enggak? Kalau saudara ngaca, saudara lihat diri saudara. Tapi kalau saudara lihat orang lain, yang kelihatan siapa? Orang lain. Jadi kacanya siapa? Dirimu sendiri jadi kaca. Asal ketemu orang, engkau lihat orang lain toh. Kacanya kamu. Orang lain kelihatan jeleknya. Oh itu gitu, oh orang itu. Nah sekarang kalau ketemu orang yang dibicarakan apa? Asal ketemu orang yang dibicarakan orang lain atau dirimu sendiri? Pasti orang lain. Apalagi kalau sedang jengkel sama hamba Tuhan, ngocei hamba Tuhannya itu sampai kelimis, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sudah jengkel sama hamba Tuhan, itu saya kerap kali dengar, Pak Yusa kenal ini, kenal, kenapa? Sajam ndak bar. Saya bilang, kamu kok tahu semuanya? Oh tahu, telinga saya panjang. Ya saya bilang, nanti kalau kamu kebentur saya juga telingamu jadi panjang. Saya bilang, ngocei aku. Sebab ini kenyataan hidup manusia. Barusan ada direktur, saudara, direktur satu perusahaan, setiap kali ada persoalan datang ke rumah saya. Dia bilang, Pak Yusa, masalah gini, saya gini. Lalu saya berdoa, Tuhan bilang, gini jalankan ya. Tapi lama-lama setiap persoalan datang, kan saya kayak dukun. Loh, saya bilang, loh Tuhan, orang ini kok konstan. Beberapa lama datang, Pak Yusa, saya ini mau ditawarin jabatan baru, bagaimana? Saya terima enggak? Tuhan berkenan enggak? Loh, saya pikir-pikir ini lama-lama, wah celaka ini orang. Jadi dukun ini saya. 3-4 kali saya kasih tahu, berhasil terus, kemudian nempel. Setiap kali bel, Pak Yusa mau datang, ada apa? Sebentar, ada persoalan. Lah, hamba Tuhan kalau ada persoalan diterima enggak? Hah? Kalau enggak diterima? Ngomel dah. Padahal hamba Tuhannya satu, orangnya yang dilayani berapa? Banyak. Jadi hamba Tuhannya enggak usah sama istrinya sama anak-anaknya toh. Jadi nanti rumah tangganya kocar kacir toh. Jangan. Sendiri sama Tuhan. Dia datang lagi, akhirnya saya berdoa, Tuhan bilang, aku tidak mau bicara. What? Saya bilang, Tuhan kenapa? Wah, engkau mulai cemburu ya? Iya, itu lihat tuh. Setiap persoalan datang kepada kamu jadi dukunnya apa? Oh, ya. Aku bilang, daripada saya dimarahi Tuhan, lebih baik tidak disenangi sama orang itu. Biarpun direktur, saya bilang, kamu punya motif mulai tidak benar. Dia mulai kaget. Loh, aku motifku baik kok. Apa? Cari kehendak Tuhan. Loh, baik enggak? Baik, tapi caranya nempel pada hamba Tuhan, lalu gantung terus. Saya bilang, tidak, caramu sudah salah. Kali ini saya tidak mau. Dan Tuhan mengatakan tidak mau berbicara. Wes pulang oh. Sakit hatinya, sakit dia. Sebulan tidak pernah telepon, tidak pernah ngomong, tidak pernah muncul. Ya biar, saya bilang. Kemudian dia sakit. Waktu dia sakit, mobilnya itu diparkir di luar, dilemparin bensin sama api, dibakar orang. Pagi-pagi jam 5, bingung dia. Terus tapi istrinya membawa ember, brut, bisa berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, brut, api bisa berhenti. Padahal kacanya semua pecah, tapi apinya berhenti. Enggak sampai menjalar ke rumah. Kemudian jam 6 dia sudah telepon saya. Kering, waduh jam 6. Siapa ini? Habis sembahyang dari kamar keluar, kering. Istri saya bilang, tuh, telepon. Ya, halo, suara dia. Madeg saya bilang, Tuhan,
Apa? Masalah apa? Dia bilang apa? Pak Yusa, saya mau cerita. Langsung Tuhan bilang, kasih firman. Firmannya ini. Terus saya bilang, maaf ya, saya tidak bisa dengar ceritamu. Dia di sana, apa? Maaf, saya tidak mau dengar ceritamu. Kenapa? Firman Tuhan langsung berbicara, baca Yesaya segini, ayat segini. Renungkan. Lu saya mau cerita. Nggak terima ceritaan. Saya tutup, kletek. Kapok saya ini. Dia jengkel lagi kedua kali loh. Dia jengkel lagi. Tapi karena jengkelnya itu, dia baca Alkitab toh. Ayat itu dibaca, direnungin. Oh ya Tuhan, hambamu itu sama ngomel, tapi didiemin. Tuhan bicara, engkau harus cari aku sendiri, bukan hambaku. Setelah firman itu dijalankan, persoalannya menjadi beres. Sebabnya apa? Mobil sudah dibakar, malah dia ditangkap. Karena dia apa? Sedang gawat-gawatnya rame-rame Tanjung Priok itu, dipikir kamu bakar sendiri ya supaya kampung ini terbakar. Bayangin, istrinya pagi itu diangkut ke Kodim. Bayangin saudara, dia sakit. Tapi firman Tuhan berkata begitu, lalu dia tinggal tenang, lalu dia jalankan saja. Dalam waktu singkat semua beres. Setelah beres, dia datang ke rumah saya. Datang lagi tapi bukan mau tanya. Dia bilang, maaf ya Pak Yusa, ada apa kok maaf? Saya nyakiti hatimu. Oh enggak sakit saya. Kamu yang sakit, saya bilang, bukan saya. Iya, saya datang tuh untuk minta maaf, mau beres-beres. Sebab terus terang saya sakit Pak Yusa. Tapi betul itu, setelah saya sadar bahwa saya mulai gantung hamba Tuhan seperti dukun. Ayo, saudara juga gitu ndak? Kalau ada hamba Tuhan yang peka, tanya yuk, begitu ndak? Hati-hati loh. Jangan gantung hamba Tuhan. Baca firman, belajar sendiri, jadilah anggota tubuh Kristus yang peka. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa serigala-serigala akan timbul dari antara kamu. Di dalam keluargamu sendiri pun nanti akan timbul. Jadi kalau ada serigala, kamu apain? Kamu harus tangking dia. Jangan malah dibenci. Serigala yang muncul, kamu benci. Lah kamu hadapan sama serigala itu bisa menang. Yesus yang akan menolong kamu, bukan kamu yang bertindak sendiri. Inilah saudara, dengan kasih segala perkara akan diubahkan oleh Allah. Karena Allah sudah memberikan resep. Kalau engkau melekat kepadaku dan firmanku di dalammu, minta apa saja engkau akan dapat. Ini loh, ini betul-betul dilaksanakan oleh Tuhan. Engkau kalau gantung hamba Tuhan akan kecewa. Saya sendiri barusan direndahkan oleh Tuhan. Ini terus terang saya kadang-kadang sampai tidak ngerti. Loh Tuhan, ini bagaimana? Saya doain orang bilang sembuh, malah mati. Loh benar, inilah ada bukti. Saya sampai bilang, loh Tuhan, kan tak doa ke sembuh kalau malah mati, ini piye Tuhan? Supaya kamu jangan nanti ditinggikan. Rela enggak? Rela enggak? Nah, biasanya enggak rela toh. Ya, lalu mutung dah. Ya sudah, enggak sah lagi ya. Enggak, kalau saya enggak peduli. Memang kalau Tuhan tahu bahwa supaya saya jangan sombong, harus direndahkan. Dan pengalaman saya habis khotbah di Wumeneglo, pulang, wah saya ngomong sama Im bilang, yang datang banyak ya. Saya bilang cuma, wah kursinya katanya si Vivit 700.
Langsung Tuhan ngomong, ayo mulai bangga. Enggak. Saya bilang, enggak, saya enggak mau bangga. Saya bilang, semalam suntuk saya enggak bisa tidur. Gelebekan terus. Enggak Tuhan, ampun sih Tuhan. Dipencet terus sama Tuhan. Saya enggak tahu kenapa dipencet terus perkara. Loh, cuma ngomong sama si Im. Lah memang kursinya 700 ya toh? Saya ya jujur toh. Wong cuma jawab dia gitu. 600, 700 katanya si Im, si Vivit, ya memang 700 katanya, ya toh. Tapi Tuhan bilang, awas, gak taunya dipencet, saudara tahu. Baru di Lumajang saya tahu. Maksudnya Tuhan, saya ketawa sendiri. Saya sembayang, terus saya bilang, Tuhan aku ngerti. Maksudmu mbok pencet-pencet itu supaya aku minta ampun, supaya aku setia toh. Karena apa? Masuk desa ke kampung 2:30 suruh khotbah, panasnya luar biasa, orangnya keraput-keraput, orang desa semua. Saya bilang, ngerti aku Tuhan sekarang maksudmu. Dipencet supaya sana, supaya kalau masuk desa ndak gelo. Saya lalu sembayang, ngerti aku maksudmu Tuhan. Kok nakal sih Tuhan, aku mau pencet-pencet semalam suntuh aku mau pencet sampai tidak bisa tidur. Loh, Tuhan bilang apa? Justru aku sayang. Sebab kalau aku tidak peringatkan kamu, nanti kamu melayani di desa ini cuma beberapa orang, kamu kecewa dan engkau tidak menyukakan hatiku. Saudara, justru kalau engkau direndahkan, ditegur, itu karena Allah itu kasih supaya engkau tidak kehilangan pahala. Saya baru ngerti. Saya pulang ketawa-ketawa. Jam 2:30 khotbah, jam 5 khotbah lagi. Baju ini lengket cat. Keringet itu lengket, naik mimbar lagi. Sebab itu pergi ke desa, kemudian pulangnya di Lumajang, bangunan rohani di Lumajang. Baru ngerti. Tapi saya mau layani dengan seneng. Kenapa? Sebab semalam suntuk sudah digencet, jadi tidak berani. Wah, berapi-api. Sudah itu mulai sampai di rumah blek. Loyo, saya bilang, kok nakal sih Tuhan. Aku kok mbok pencet-pencet sampai kurang tidur, sampai Nah, tapi kan kue dapat berkat toh, karena engkau menyenangkan hatiku. Ini loh saudara. Luar biasa Allah kita. Tapi kalau engkau punya hikmatnya Allah bisa mengerti cara bertindak dia dan selalu berpikir positif tentang perkara dia. Jadi jangan cepat-cepat ngomel, jangan cepat-cepat gerutu, tapi ucapkan syukur. Pasti kalau Tuhan ini saya negor, itu pasti punya maksud yang indah. Justru karena supaya jangan kehilangan berkat. Di sini Tuhan mengajar kepada kita sekalian, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, dan sekarang aku menyerahkan, perhatikan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perhatikan, setiap orang punya bagian khusus buat tiap-tiap pribadi. Tidak sama, supaya engkau serahkan. Jadi kalau Paulus itu sudah mengerjakan dengan bersih dan baik, serahkan. Hasilnya bagaimana? Itu urusannya Tuhan, bukan urusanmu. Bagianmu sudah selesai, nanti orang lain yang akan meneruskan dan menyempurnakannya. Ini loh saudara. Padahal menurut pikiran Paulus kepengennya dia bangun sampai sempurna. Tapi Tuhan mengajar, tidak. Nanti yang menyempurnakan adalah orang lain.
Setiap orang punya bagian sendiri-sendiri. Dengan firman Tuhan ini kita punya pelajaran begini, saudara. Kita di dalam saat-saat penyertaan Tuhan kepada kita punya bagian. Kita harus lakukan sungguh-sungguh bagian kita yang bersih, setia sampai garis akhir. Lalu dalam saat tertentu setelah bagian kita habis, ada bagian yang vakum, kosong. Itu bagiannya Tuhan mengirim orang lain. Tapi bagianmu sudah engkau lakukan. Tapi kerap kali kita tidak mampu. Karena merasa apa? Kok hasilnya kok belum kelihatan sih Tuhan. Ini ternyata saudara nanti salah terhadap Tuhan. Kalau engkau tahu bagianmu hanya sampai di sini, yang meneruskan orang lain, engkau tidak akan punya hati yang serakah. Kau diberi segini, kau katakan, terima kasih Tuhan, aku menikmati dengan seni. Tapi kalau engkau diberikan itu, engkau tidak pergunakan semaksimal mungkin, ini berbahaya. Saya kerap kali sama istri, sama anak-anak saya itu, saya sama anak-anak saya bingung. Bingung lihat siapa? Lihat istri saya. Kenapa? Saya bilang, ini makanan kok banyak sih di meja ini. Mbok, kasih ke itu loh, pembantumu tuh dikasihin yang banyak. Kasih banyak-banyak, buak. Dia kalau dikasih banyak-banyak malah dibuangi. Loh, saya bilang, dibuangi atau tidak itu kalau dia sudah dikasihkan, dia tanggung jawab sama Tuhan. Tapi istri saya bilang, enggak, tuman. Seangsal ada makanan banyak, saya bilang gitu, anak saya bilang, Mah, ini kasihkan pembantu banyak ya, Mah? Enggak usah, sedikit-sedikit saja. Tiap hari dikasih. Loh, kalau dikasihkan besok kan sudah tidak begitu enak, saya bilang. Kalau sedikit-sedikit malah habis. Kalau sekaligus dikasihkan malah dibuang-buang. Saya kasih sedikit, secukupnya. Besok dikasih lagi. Rasanya sudah tidak enak. Saya bilang, sudah tidak begitu enak. Tapi dia mau. Hati saya rasanya jelas, aduh Tuhan. Saya bilang, kamu tuh dulu tidak pernah jadi pembantu sih, saya bilang. Kalau saya ngomongin gitu, Pak, istri saya bilang, bila ya kamu. Soalnya saya itu dulu pernah jadi kacung. Jadi ada makanan di meja itu, mata saya itu, mau ngalir. Tapi tidak pernah bisa ngalir. Engkau ngalirnya kayak wis mulai bulukan ada. Saya ini ngalirnya kalau sudah mulai bau. Saya bilang, aduh ya sayang dong. Tapi saya punya teman diberkati Tuhan luar biasa. Sampai istri saya ajak terus terang. Ini sifat yang jelek. Harus kita koreksi di dalam diri itu. Teman saya ini punya istimewa. Setiap kali dia terima, dimakan hari itu, lebihnya keluar. Pokoknya dia tidak mau ada makanan sampai besok. Ini teman saya yang satu. Sampai saya kalau datang sana, loh, kamu tidak pernah punya simpanan makanan buat besok? Dadak. Besok baru. Loh, lah kalau dikasih orang banyak, ya pokoknya dikeluarkan. Kasih pegawai, kasih pokoknya makan. Sebab kalau besok mungkin tidak enak, tidak kemakan. Kalau hari ini kemakan semua. Wah, saya senggol istri saya. Lalu istri saya bilang, ayo tiap orang kan dewi-dewi. Loh, saya bilang, ya memang lain-lain, tapi bisa ditiru yang lain. Sekarang dia berubah banyak. Setiap makanan datang, dia ingat saya. Ya, bagi. Bagi. Saya bilang, berkatnya melimpah. Sebab firman Tuhan berkata apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Sebab ada waktunya nanti, kalau engkau sudah diberi banyak, engkau tidak salurkan, Allah akan tanya, apa yang kamu lakukan? Aku sudah beri banyak kepadamu, tapi apa yang kamu lakukan? Apa jawab kita? Tak simpen Tuhan, wong buat persediaan, tapi bulukan semua. Lah salahnya ndak awet kok. Salah terus loh. Yang salah siapa? Tuhan lagi. Nah kalau Tuhan oke, kalau gitu kamu nanti saya kasih sedikit-sedikit. Mau ndak? Hah? Biasa dikasih 10, dikasih 1 saja sekarang. Satu tiap hari. Kapok kamu nanti. Jadi jangan, tapi belajar untuk membagikan kepada siapa yang memerlukan. Itu berbahagia luar biasa. Saya alami berkali-kali kok. Enak. Saya tadi dari Lumajang tuh nggak ngerti kalau ada orang kepengen pisang itu nggak ngerti. Saya datang, tapi aneh di sana itu sampai pendetanya bilang, Pak Yusa nggak bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh yang dibawain siapa? Wong saya masih di Surabaya 2 minggu. Saya bilang, loh bawa dong Pak Yusa. Di sini tuh spesialnya pisang agungnya tuh besar-besar. Dia bilang, lah tapi wong saya sendiri mau makan berapa? Nggak apa-apa Pak Yusa, bawa aja. Bawa berapa? 4 cengkeh. Gue besar-besar. Wah, saya bilang sama istrinya Sam, ini buat apa Im? Sana bagi-bagi. Long ada yang sudah pesen kok. Hah? Pesen apa? Nanti dek Pak Yusa pulang bawa pisang, jangan lupa saya ya. Siapa yang pesen? Itu sih istrinya Vivit ini. Saya bilang, oh pantesan. Tapi saudara perhatikan, dia tidak omong sama saya. Betul enggak? Tapi dia kepingin Tuhan tahu enggak? Halah kok bisa digerakin yang sana, saya suruh gotong segitu banyak. Disuruh gotong banyak. Sampai saya bilang, ini buat apa ini? Langsung saya datang bilang, puji Tuhan si Im. Kenapa? Oh sudah dipesen, kamu bakal bawa pisang. Siapa yang mesen? Neneng. Ya Tuhan kok sayang ya sama neneng aku. Padahal saya tidak kepingin bawain. Saya tuh paling males bawa oleh-oleh. Apalagi pisang gotongnya abot nih. Gede-gede. Saya bilang ya sudah bawa bagi. Saya bilang ini loh saudara, kita kalau sayang Tuhan, setiap keinginan kita sampai, dan Allah sendirinya ngatur segala perkara, dan tidak ada barang yang mustahil. Tapi jangan iman bisik-bisik. Nanti deh bawa ya. Itu iman bisik-bisik itu namanya. Jangan lapor Tuhan sampai. Itu caranya orang Kristen. Kalau hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh lebih cepat daripada telepon. Semua punya antenanya ke surga, dan Tuhan channelnya sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu belajar akan firman-Mu ini Tuhan, bahwa bagian mereka di mana mereka sedang disertai oleh Tuhan, maka mereka harus melakukannya dengan setia sampai garis akhir. Karena ada waktunya di mana nanti Tuhan akan bertanya kepada kita, sudahkah engkau lakukan semua yang aku tugaskan kepadamu? Oh Tuhan, kalau sampai saat ini anak-anak-Mu belum melakukan, karena tidak menyadari bahwa ada waktunya akhir nanti, Tuhan, engkau bukakan hati dan kepikirannya untuk mengerti bahwa segala sesuatu ada akhirnya.
Dan kalau mereka belum melakukan, berikan kesempatan untuk melakukannya Tuhan, supaya jangan sampai nanti hajaran-Mu tiba dan mereka terlambat. Ampuni kami semuanya. Hamba-Mu percaya kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, pasti Engkau itu justru mengasihi kami, karena kami tahu Engkau selalu menyayangi kami dan menghendaki kami untuk jadi sempurna. Terima kasih Bapak, karena kami mempunyai Allah yang penuh kasih dan sayang. Haleluya.